Assalamualaikum semuanya. Di tengah kabar aktivitas vulkanik sejumlah gunung berapi di Indonesia, Gunung Ciremai yang menjulang tinggi di Provinsi Jawa Barat tetap tenang dan gagah. Gunung Ciremai merupakan gunung api stratovulkano yang secara administratif berada di wilayah 2 kabupaten, yakni Kuningan dan Majalengka, dengan ketinggian mencapai 3078 meter di atas permukaan laut. Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Gunung Ciremai termasuk gunung berapi kuarter aktif tipe A, yakni gunung berapi magmatik yang masih aktif sejak tahun 1600. Letusan Gunung Ciremai tercatat terjadi sejak 1698 dan terakhir kali terjadi tahun 1837 dengan selang waktu istirahat terpendek 3 tahun dan terpanjang 112 tahun. Gunung yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai seluas sekitar 15.000 hektar itu memiliki pesona yang menjadi daya tarik para pendaki gunung. Apalagi dengan ketinggian yang menjulang, Gunung Ciremai menyuguhkan panorama alam yang memukau di bagian puncaknya. Namun, di balik aktivitas serta pesona dan panorama alamnya, Gunung Ciremai juga menyimpan cerita yang hingga kini masih dipercaya masyarakat sekitar, termasuk para pelaku supranatural, yakni terkait keberadaan Nyi Pelet atau Nini Pelet. Dari cerita yang beredar di kalangan masyarakat sekitar Gunung Ciremai, Nyi Pelet digambarkan sebagai siluman penguasa dan penghuni Gunung Ciremai. Menurut Mas Ruri, dalam bukunya berjudul Rahasia Pelet, Nyi Pelet adalah sosok sakti, khususnya dalam percintaan. Kepercayaan masyarakat sekitar terhadap keberadaan Nyi Pelet di Gunung Ciremai dibuktikan dengan masih adanya sejumlah pantangan bagi siapapun yang hendak mendaki Gunung Ciremai jika tak ingin terjadi hal-hal yang tak diinginkan selama pendakian. Mulai larangan kencing sembarangan, mengucapkan salam, hingga menginjakkan kaki ke tanah sebanyak 3 kali. Lalu, siapakah sebenarnya Nyi Pelet? Mengacu pada cerita turun-menurun di masyarakat, Nyi Pelet lebih suka tinggal di tempat yang jauh dari penduduk di Gunung Ciremai. Karena sangat mencintai diri sendiri dan merasa dirinya elok, Nyi Pelet selalu menolak siapapun yang jatuh hati kepadanya. Bahkan ketika para pemuda dari kalangan bangsawan datang untuk melamar, semuanya ditolak. Namun, usia muda yang dianugerahi kecantikan, perlahan-lahan pesonanya dimakan usia. Kisah penuaan ini pun menjadi asal-usul dari Nyi Pelet. Kecantikannya memudar dan tidak lagi didatangi lelaki yang jatuh hati kepadanya. Sirna sudah kecantikan Nyi Pelet berganti kulit keriput yang pastinya tak menarik bagi siapapun. Di usia tua itu, dia semakin dikucilkan warga setempat. Para lelaki yang dulu memburunya kini berpaling dan bahkan membencinya. Sebab kecantikannya sudah benar-benar memudar. Lantas Nyi Pelet merasa terhina sebab tak lagi menjadi wanita pujaan kaum laki-laki. Namun, karena ambisinya yang kuat untuk tetap awet muda dan terlihat cantik, Nyi Pelet nekat mencuri kitab mantra asmara yang diciptakan oleh Ki Buyut Manguntapa yang memiliki ilmu aliran putih. Kitab mantra asmara berisi berbagai ajaran tentang asmara dan cara memikat lawan jenis. Salah satu ajian dari kitab mantra asmara yang sangat terkenal, yakni adalah jaran goyang. Ajian ini mengajarkan ilmu menaklukkan hati seseorang yang diincar atau yang lebih dikenal dengan sebuah pelet. Terbukti setelah berhasil mendapatkan kitab mantra asmara, Nyi Pelet memanfaatkan ajian jaran goyang untuk menggait pria-pria muda agar tertarik kepada dirinya. Meskipun Nyi Pelet sudah berusia ratusan tahun, namun berkat ajian tersebut, dia terlihat masih sangat muda dan menarik hingga membuat banyak lelaki kepincut.
Padahal pria-pria incarannya itu hanya sebagai tumbal agar kecantikannya tetap terjaga. Setelah puas mempermainkan lelaki yang diincarnya, Nyi Pelet lantas menghabisi mereka. Para lelaki hanyalah sebagai sarana agar dirinya tetap terlihat cantik dan awet muda. Mengetahui kitab mantra asmara ciptaannya disalahgunakan oleh Nyi Pelet, Ki Buyut Manguntapa lalu mengutus salah seorang muridnya, Restu Singgih, untuk merebut kembali kitab pusaka itu yang dibantu oleh pasukan dari Kesultanan Cirebon untuk menyerang Nyi Pelet. Singkat cerita, Nyi Pelet bisa dikalahkan dan kitab mantra asmara berhasil direbut kembali. Namun, kesaktian Nyi Pelet dengan ajian jaran goyang tetap melekat pada dirinya. Hingga saat ini, Ki Buyut Manguntapa dikenal sebagai sosok pendekar tangguh berbudi luhur. Setelah meninggal, Ki Buyut Manguntapa dimakamkan di Desa Mangunjaya, Blok Karangjaya, Indramayu, Jawa Barat. Dikenal sebagai pencipta ilmu pelet jaran goyang, makam Ki Buyut Manguntapa hingga kini tak pernah sepi dari pengunjung yang ingin mempelajari ilmu pelet maha dahsyat itu. Selain Nyi Pelet, masyarakat sekitar Gunung Ciremai juga percaya terhadap keberadaan siluman lainnya yang kerap mengganggu para pendaki gunung jika mereka tidak menaati pantangan-pantangan. Petilasan Nyi Pelet sendiri diyakini masyarakat berada di puncak Gunung Ciremai. Puncak Gunung Ciremai juga diyakini sebagai tempat bersemayamnya arwah Ki Rempah Mayit yang tak lain adalah suami Nyi Pelet. Itulah cerita mengenai Nyi Pelet. Sampai ketemu di cerita bergambar selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.